Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 395.
terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali duduk. Saatnya akan tiba untuk penandatanganan prasasti gedung sekolah minggu dan kantor yang diresmikan atau ditandatangani oleh Bapak Bishop DKPD. Dan sebelumnya bernyanyi dan warta terlebih dahulu. Warta jemaat oleh Amang Penatua Laban. Salam Mamang Inang. Mauliati, kami akan bacakan warta jemaat pada Minggu Letare hari ini 30 Maret 2025. Kami mulai dengan angka Romawi 2, ibadah sektor. Ibadah sektor pada hari Rabu 2 April 2025 yang pertama di sektor Senantiasa di rumah keluarga Bapak R. Simanjuntak, Ibu Borumar Paung yang tinggal di Jalan Senantiasa. Kemudian ibadah sektor di sektor Sigunggung di rumah keluarga Bapak TH Nenggolan, Ibu Boru Aritonang yang tinggal di Jalan Sidorukun. Kemudian yang ketiga ibadah sektor di sektor Fajar 1 di rumah keluarga Bapak R. Siregar, Ibu Puru Hutagalung yang tinggal di Jalan Among. Kemudian yang keempat ibadah sektor di sektor Fajar 2 di rumah keluarga Nyonya Huta Barat, Boru Hutagalung yang tinggal di Jalan Dharma Agung. Kemudian ibadah sektor di sektor khusus di rumah keluarga Bapak A. Pangaribuan, Ibu Boru Sitanggang yang tinggal di Jalan Cipta Karya Panam. Kemudian yang keenam ibadah sektor di Arengka 2 di rumah keluarga Bapak W. Sihombi, Ibu Penatua E. Boru Simamorang yang tinggal di Jalan Dharma Bakti Gang Famili. Kemudian masuk angka Romawi yang ketiga, yang pertama pesta peresmian gedung konsistori dan sekolah minggu. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Maret 2025 dilaksanakan pesta peresmian gedung sekolah minggu, konsistori dan koster yang dihadiri oleh pimpinan Sinode GKPI, Amang Bishop Pendeta Ahu Tauruk MTH. Hanya satu kali ibadah masuk jam 9 WIB. Dimohon kepada seluruh jemaat agar dapat berpartisipasi demi kemajuan gereja kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Atas perhatian kita semua, Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua,
pemberkatan pernikahan Tikting Paduaho pada hari Rabu tanggal 2 April tahun 2025 jam 10.30 akan dilaksanakan di gereja ini pemberkatan pernikahan Saudara Binjon Lumban Tukup, putra dari Bapak B. Lumban Tukup Nahinan dan Ibu Deboru Oposunggu Nahinan. Alamat Jalan Dharma Bakti Sigunggung dengan Saudari Giris Porina Sinaga, putri dari Bapak P. Sinaga Nahinan, Ibu R. Borutamba, anggota Jemaat GKPI Gorat Ngogang, Resort Nainggolan wilayah 7 Samosir. Semoga Tuhan memberkati kedua calon pengantin, keluarga besar dan acara tersebut. Kemudian Tikting Paduahon pada hari Kamis tanggal 3 April tahun 2025 jam 10 WIB akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan Saudara Jamson Limbong, putra dari Bapak J. Limbong, Ibu R. Boru Simanjuntak, alamat Jalan Harapan Jaya, Sektor Sigunggung, dengan Saudari Esther Tintin Marsanda Sijabat, putri dari Bapak Situaha Sijabat, Ibu S. Boru Sihotang, anggota Jemaat HKBP Bethesda, Resort Huta Gurgur, Distrik 6 Dairi, bertempat di Gereja HKBP Pangururan, Resort Huta Gurgur, Distrik 6 Dairi. Semoga Tuhan memberkati kedua calon pengantin dan keluarga besar. Demikian warta jemaat kita pada hari ini, Minggu 30 Maret 2024. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Penandatanganan prasasti oleh Bapak Bishop Pendeta A. Hutauruk, Magister Teologi. Dan sebelumnya kita bernyanyi dari buku ND nomor 121, Yesus Raja di Huria. Pada hari ini, Minggu 30 Maret tahun 2025, saya Bishop GKPI meresmikan gedung sekolah minggu, ruang konsistori dan rumah koster GKPI Sion Senantiasa, Resort Labu Baru Barat. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Betul baik.
penandatanganan prasasti kantor dan gedung sekolah minggu oleh Bapak Bisop Pendeta A. Hutauruk, Magister Teologi. Bangun gedung sekolah minggu, konsistori, tentu untuk pertemuan para penatua, majelis, dan juga rumah koster. Semua ini adalah untuk pelayanan. Infrastruktur ini adalah berkat Tuhan. Saya kira dari kekayaan Tuhan kepada semua jemaat, kiranya kehidupan semua warga jemaat semakin diberkati Tuhan. Isinya dari prasasti ini, atas berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, gedung sekolah minggu, konsistori dan koster GKP Sion Senantiasa diresmikan oleh pimpinan Sinode GKP Minggu 30 Maret 2025, Pendeta Abdul Hutauruk MTH, Bishop Pendeta Henry Marpaung MTH, Pendeta Reso. Iya, yang diterima tamu itu ya. Sekarang kita masuk kepada doa syafaat oleh Inang Korwil wilayah 9, Pendeta RD Lubis atau Nyonya Hutauruk. Kita satu dalam doa. Bapa terkasih, kami bersyukur dengan penuh sukacita pada hari yang Kau kuduskan ini, dengan kekayaan Tuhan dalam kesetiaan-Mu, mewujudkan harapan daripada jemaat-Mu GKPI Sion Senantiasa dan secara umum GKPI secara menyeluruh, di mana Tuhan berkenan untuk mempersiapkan percepatan pembangunan jemaat Tuhan melalui pembangunan yang sudah terjadi. Sekolah minggu juga Tuhan berkenan membangunnya melalui peran serta jemaat Tuhan. Begitu juga dengan rumah tempat tinggal koster. Tuhan berkenan memberkati jemaat ini, membukakan hati mereka, memberikan kerelaan hati mereka untuk membangun itu Tuhan. Kami tahu semuanya gedung-gedung yang sudah dibangun ini adalah untuk menjadi alat sarana di mana para hamba Tuhan untuk mempersiapkan pelayanan, dan juga anak-anak kami sekolah minggu boleh semakin bersukacita bersama dengan guru-guru sekolah minggu untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan di setiap kegiatan ibadah minggu maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kami tahu Bapa di surga, semuanya ini adalah milik-Mu, dan karena itu kami menyerahkan sepenuhnya. Biarlah kuasa-Mu boleh nyata dengan mempersatukan dengan penuh sukacita para pelayan Tuhan untuk boleh semakin mengembangkan pelayanan mereka, sehingga hormat kemuliaan bagi nama Tuhan boleh terjadi, dan kerukunan jemaat Tuhan juga boleh terbangun di dalamnya.
dengan bahan persembahan kami juga boleh semakin nyata kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini pimpinan kami, Bapak Bishop, sudah meresmikannya. Kami tahu Bapak di surga, dengan kehadiran pimpinan kami ini, untuk boleh membangun kesatuan di antara kami para hamba-Mu, dan juga membangun sukacita dan semangat bagi kami para jemaat Tuhan, untuk melanjutkan pengabdian kami, melanjutkan ibadah kami kepada-Mu. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu ini, semakin memperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar di dalam setiap perjalanan kekayaan, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan melalui kehidupan kami. Berkati Amang Bishop beserta Inang, dan ketika mereka juga akan kembali ke kantor sinode, ke rumah mereka di Siantar, kami juga menyerahkan kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang menghantarkan, tanpa kurang suatu apapun mereka boleh bersukacita bertemu dengan keluarga, dengan anak-anak di sana. Kami juga berdoa buat seluruh penatua. Biarlah Tuhan semakin membangun sukacita bagi mereka dan semangat ketika gedung konsistori semakin baik adanya. Biarlah gedung konsistori ini adalah tempat mempercakapkan kebaikan Tuhan. Dan ketika ada perbedaan, biarlah perbedaan itu membangun kebersamaan, dan kebersamaan itu dibangun di dalam perbedaan itu, karena di dalamnya ada keindahan yang Tuhan mewujudkan di dalamnya. Variasi-variasi dalam berpikir bertindak itu adalah merupakan anugerah kekayaan yang Tuhan berikan pada tiap-tiap kami. Namun di dalam kepemimpinan Pendeta Rasort Bapak Pendeta Henry Marpaung, biarlah boleh mempersatukan itu, sehingga tiada gejolak di dalamnya, tetapi sukacita dalam melayani, semangat dalam melayani boleh semakin nyata. Dan jemaat Tuhan boleh semakin bersukacita, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa periodisasi juga sudah terjadi di jemaat ini, damai sejahtera boleh terjadi, dan kami percaya semua yang boleh Tuhan percayakan untuk melanjutkan pelayanan daripada PHJ yang sudah ada, yang sudah demisioner, mereka juga akan tetap dalam sukacita mendampingi pendeta untuk melanjutkan pelayanan di tempat ini. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat dunia ini, di mana beberapa hari yang lalu terjadi bencana alam di Myanmar, Thailand. Banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai, anak, suami, istri. Banyak yang harus dipisahkan oleh karena kematian itu. Kehilangan harta benda mereka, kehilangan damai sejahtera mereka. Bapa di surga, kami membawakan mereka ke dalam tangan-Mu. Lawatlah Tuhan negara ini. Lawatlah Tuhan rumah-rumah yang berduka. Lawatlah Tuhan hati yang kosong, yang kecewa, yang kehilangan Tuhan. Agar mereka tetap memanggil Tuhan yang mereka sembah. Mereka tetap berserah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Dan biarlah Tuhan yang menghiburkan mereka. Tuhan yang boleh membuka tingkap-tingkap langit-Mu untuk mengatasi semuanya itu dari orang-orang di sekeliling. Bahkan negara-negara boleh ambil bagian di dalam membantu mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang masih mengalami kebanjiran di beberapa tempat, beberapa kota di Indonesia ini. Kami juga menyerahkan kepadamu Bapa, biarlah keluarga-keluarga itu Engkau hiburkan, Engkau kuatkan Bapa. Dan pakailah kami gereja-gereja-Mu untuk boleh bersatu, untuk mengulurkan tangan kami yang kecil ini. Di dalam tangan Tuhan, tangan kecil ini boleh bersatu membuat melakukan sesuatu yang besar, agar pengajaran kasih Tuhan boleh terjadi, dan kami boleh hidup di dalam kasih itu, menunjukkan empati kami dalam berbangsa, bernegara, dan juga
kepada negara-negara yang lain. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan mereka dari mulai tingkat SD, SMP sampai SLTA. Kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami, mengingatkan mereka untuk memakai waktu-waktu yang ada, mempersiapkan diri mereka dengan belajar dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Dan ajari anak-anak kami itu Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam menjalani proses ujian tersebut, sehingga hasilnya pun boleh nyata, membawakan sukacita, keberhasilan, dan kebahagiaan bagi kami para orang tuanya. Terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat dua anak Tuhan yang akan diberkati di rumah-Mu ini. Biarlah Tuhan juga yang mempersiapkan segala sesuatunya, terutama kedua pasang calon mempelai, agar Tuhan semakin memperlengkapi mereka dengan senjata rohani mereka untuk memasuki hidup berumah tangga, semakin menguatkan cinta kasih di antara kedua keluarga Tuhan, agar keluarga itu boleh diikat dengan satu tujuan, memberikan dukungan doa restu kepada kedua pasang calon mempelai, dan keberadaan mereka boleh membawa kebanggaan, kesukaan, dan sukacita bagi keluarga besar mereka dan juga bagi gereja Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk berlangsungan ibadah kami ini sampai pada akhirnya nantinya. Kami mengundang Tuhan untuk selalu menuntun kami, untuk mengajari kami dalam bertindak dan berkata-kata, agar semuanya boleh berlangsung dalam rangkaian kasih Tuhan, dan kami semua kembali dari tempat ini dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan dan kehidupan kami untuk minggu yang baru ini. Tetaplah Tuhan menolong kami melakukan segala tugas-tugas kami, baik itu di rumah maupun di luar rumah, dalam mencari nafkah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, biarlah semuanya berlangsung di dalam koridor kebenaran Tuhan, dan Tuhan mengurapi untuk memberikan kecukupan melalui hasil-hasil yang baik bagi kami. Kami juga berdoa buat anak-anak jemaat Tuhan, anak kami yang jauh dari kami Tuhan, yang masih kuliah, sekolah, maupun yang sudah berumah tangga, bahkan yang masih mencari pekerjaan dan belum mendapatkan jodoh bagi yang sudah dewasa. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan. Di dalam tangan-Mu semuanya tersedia. Antarkanlah Tuhan yang terbaik menurut Tuhan, agar untuk hari-hari selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya, kami semuanya boleh semakin bersemangat untuk menunjukkan pengertian kami dalam kerja kami, dan juga dalam kesetiaan kami bagi Tuhan, melalui kesetiaan kami beribadah dan melakukan hal-hal yang boleh menopang kegiatan gereja Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami Bapa dalam minggu yang baru ini. Tetaplah bersama dengan kami. Ketika ada anggota jemaat Tuhan yang sakit ataupun kehilangan pengharapan oleh karena pergumulan berat, kami juga bawakan ke dalam tangan-Mu. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menopangkan tangan-Mu kepada mereka pada saat ini. Karena itu topangkan tangan-Mu atas tubuh-tubuh yang sakit, baik itu pikiran maupun jasmani. Biarlah Tuhan boleh menguatkan mereka, menghiburkan mereka, mengangkat segala penyakit yang ada, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Dan dengan kesembuhan itu, mereka boleh semakin melihat cinta kasih Tuhan yang sungguh-sungguh setia menyertai perjalanan hidup mereka, dan mereka semakin setia mengucapkan syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Biarlah melalui keberadaan pemimpin kami yang Engkau urapi, Engkau berkati, maka kami bangsa yang dipimpinnya juga hidup di dalam kebaikan, dalam kebersamaan. Meskipun ada perbedaan, kami tetap satu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Terpujilah nama-Mu Bapa di atas semua permohonan kami. Ampunkan segala kelalaian dan dosa-dosa kami, dan dengarkanlah doa kami yang kami pinta kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, jadilah kehendak-Mu. Amin.
Kita puji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan.